Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MPLB 1 dengan kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ajeng Stianingrum, Fania Alrunisa, Putria Anggraini, Salma Aufauziah, dan Sela Puji Lestari. Kami akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Jawa Barat menuju Desa Bojong. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. 5 diantaranya berada di pesisir pantai dan berhadapan dengan Samudra Hindia. Agama Islam telah membentuk organisasi massa maupun organisasi politik di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat. 2 organisasi politik yang diterima oleh masyarakat di Jawa Barat adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dalam naskah Carita Parahyangan disebutkan penduduk Sunda mulai mengenal agama baru itu seiring dengan kedatangan atau hubungan dagang antara penduduk Sunda dengan orang-orang Arab atau Timur Tengah. Seiring dengan itu, sedikit demi sedikit penduduk Jawa Barat mulai memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat juga tidak luput dari peranan Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah keponakan dari Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang yang diberi tahta atas Kesultanan Cirebon. Selama memerintah, Sunan Gunung Jati membangun sarana ibadah dan transportasi sebagai penunjang langkahnya dalam menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1489, ia membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon sebagai pusat dakwah. Dari Cirebon, penyebaran Islam berlanjut ke wilayah Jawa Barat lainnya, seperti Bogor dan Banten. Akan tetapi, proses Islamisasi secara damai terhalang oleh kerajaan Pajajaran dan kehadiran bangsa Portugis. Dengan gabungan pasukan dari Demak, Sunan Gunung Jati akhirnya berhasil merebut Banten dan mengusir Portugis. Sunan Gunung Jati kemudian mengislamkan masyarakat Banten yang mulanya beragama Hindu. Dalam dakwahnya, ia menggunakan pendekatan sosial budaya yang menggunakan sehingga Islam dapat diterima masyarakat dengan mudah. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam di Bogor adalah saat penyebaran ajaran Syekh Datuk Kahfi yang merupakan salah satu wali Songo. Makam beliau di Gunung Gelis, Bogor menjadi tempat ziarah dan peribadatan bagi umat Islam. Selain itu, pada masa kolonial Belanda, Bogor menjadi penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat melalui kegiatan para ulama dan pesantren pusat. Kehadiran pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam memperkokoh identitas keislaman masyarakat Bogor. Sejak saat itu, Islam terus berkembang di Bogor, beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Saat ini, Islam masih menjadi salah satu agama dominan yang diikuti oleh sebagian besar penduduk kota Bogor. Namun, tetap harmonis dengan masyarakat beragam budaya dan kepercayaan. Pada abad ke-17, awal abad ke-18, Bogor menjadi pusat kerajaan Mataram Islam yang diperintah oleh Sultan Agung dan Amangkurat II. Penguasa-penguasa ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Desa Bojong terletak di Kecamatan Rapanila, Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah 821 hektar desa, ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan data Mendeklafi Desa tahun 2021, total penduduk desa Bojong mencapai 9.402 jiwa dengan total 3.000
1.160 kepala keluarga terbagi menjadi 4 dusun, 11 rusun warga, dan 28 rukun tetangga. Suatu hal yang jarang ditemukan di perkotaan menjadi kelebihan dari Desa Bojong, dengan suasana pedesaan yang asri dan indah. Kehangatan masyarakat dan keragaman budaya menjadi suatu energi positif bagi siapapun yang datang ke Desa Bojong. Antara alam dan manusia bersinergi bersama, menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras dan juga saling mengasihi satu sama lain. Di Desa Bojong terdapat 17 masjid dan 20 mushola. Hampir seluruh masyarakat Desa Bojong memeluk agama Islam, sehingga kegiatan di Desa Bojong selalu terjaga setiap harinya, seperti sholat berjamaah dan tadarus Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasani Rum dan bersama teman saya Puja Lestari. Nah, di sini kita akan mewawancarai Bapak Burhanuddin seputar masuknya Islam ke daerah Bojong dari dulu sampai sekarang. Nah, gimana sih awalnya Islam masuk ke daerah Bojong ini? Awal mulanya Islam masuk ke daerah Bojong ini. Ya, terima kasih ya. Pada dasarnya Islam masuk ke daerah Bojong itu awal mulanya yaitu Islam masuk ke Jawa Barat dulu ya, yang dibawa oleh para wali songo, terutama Sunan Gunung Jati ya di daerah Jawa Barat. Kemudian diteruskan oleh para santri-santrinya, kiai-kiainya, sehingga sampailah ke daerah Bojong ini. Seperti didirikannya pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, yang menjadikan di daerah Bojong ini Islam dapat berkembang dengan pesat ya. Pada tahun berapa Islam masuk ke daerah Bojong? Sebenarnya dari dulu itu Islam sudah ada di daerah Bojong, semenjak saya belum lahir juga udah ada. Perkiraan itu sekitar abad ke 19 ya. Ya. Tradisi apa aja sih Pak yang masih ada sampai saat ini di daerah Bojong? Tradisi Islam di daerah Bojong seperti biasa saja di daerah-daerah Jawa Barat yang lainnya, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian gunting rambut anak kecil, kemudian juga tahlilan ya, terus kurban dan sebagainya lah. Siapa Pak yang menyebarkan Islam di daerah Bojong? Pada umumnya yaitu para kiai-kiai ya, para santri-santri yang memiliki pemahaman agama yang sudah cukup luas ya, sehingga mereka mendirikan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah untuk diajarkan ke warga di sini, sehingga di sini Islam dapat berkembang seperti sekarang ini. Nah, di sini peninggalan apa aja sih Pak yang masih ada sampai saat ini di daerah Bojong? Ya, mungkin kalau dari segi peninggalan seperti pesantren, kemudian masjid, madrasah-madrasah, mungkin juga makam para leluhur-leluhur orang soleh ya gitu, orang-orang terkemuka seperti kiai mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Burhanuddin yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai seputar sejarah Islam masuknya ke daerah Bojong. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bermanfaat kepada kita semua dan semua orang. Baik, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara berikut, yaitu masuknya Islam ke Desa Bojong bermula dari para kiai-kiai yang mendirikan berbagai pesantren atau madrasah. Kemudian ada pula berbagai macam tradisi Islam yang masih ada sampai saat ini, yaitu Maulid Nabi dan tahlilan. Ada juga peninggalan-peninggalan para leluhur di Desa Bojong seperti makam-makam para kiai. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.